Baiklah, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Bulughul Maram. Kemarin kita masih dalam babnya, itu bab yang dulu masih bab tentang kekhusyuan dalam sholat. Bagaimana orang itu bisa khusyuk dalam sholat. Maka hadis-hadis yang kita baca itu memang resep dari Rasulullah SAW, piye nek sholat wigen khusyuk. Berarti hal-hal yang menghalangi kekhusyuan dalam sholat ya kita bereskan dulu. Apa sih mergone aku ora khusyuk dalam sholat? Nah itu dibereskan sih. Jangan sampai itu kita bawa ke dalam sholat kita. Pahala dalam sholat itu tergantung apa yang kita ingat di dalam sholat. Kalau sholat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala 80%, ya insya Allah pahalanya bisa 80%. Kalau yang kita ingat di sholat kita itu ingat Allah, kita tahu bacaan dan kita hadirkan Allah di situ, 50%, ya insya Allah pahalanya 50%. Gampil napa sulit nih kok? Dari sejak kita takbiratul ihram sampai tahiyatul akhir yang kita ingat cuma Allah. Itu ya agak sulit. Maka sulit, ya sulitnya di situ. Ya kita berusaha untuk untuk menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Ya. Kemarin terakhir itu ya tentang hadis yang ke-260 sampai 261. Sebelum saya coba saya ulangi lagi di 260. Wa an Jabir ibn Samurah qala Rasulullah sallam, dari Jabir bin Samurah semoga Allah taala meridhoinya, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi sholati aw la tarji'a ilaihim. Muslim. Hendaknya orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ketika sholat, atau pandangan itu tidak akan kembali lagi kepada mereka. Maka orang yang mengangkat pandangan ke langit itu pertanda hatinya itu tidak khusyuk melakukan sholat. Karena kata para ulama, pikirannya itu melayang kemana-mana. Maka kalau sholat, pandangan kita ke tempat sujud. Boleh cuma melihat imam atau di belakang. Imamnya takbir gak kedengeran, ya boleh kita melihatnya takbir. Kemudian larangan mendongakkan, artinya dia itu pandangannya ke atas di dalam sholat. Nah, peringatannya sangat keras. Allah Ta'ala akan mencabut pandangannya di langit, atau Allah akan mencabut penglihatannya. Memang kalau orang sholat dia itu melihatnya ke atas, ya melihat ke atas terus menerus. Mungkin dia melihat ke atas, mungkin ada sesuatu kaget atau gimana, ya tidak masalah. Tapi kalau dia sholatnya itu mendongakkan ke atas terus, tidak ke tempat sujud, yaitu Allah Ta'ala yang pertama, yang dimaksud dengan Allah tidak akan mengembalikan pandangannya, bukan mencabut penglihatannya, tapi itu menguatkan Allah itu maha mulia. Maka tidak sepantasnya kita itu melihat ke atas. Kemudian tidak mengembalikan pandangan ini ya mungkin sebagai kiasan saja, bukan hal yang nyata, cuma kiasan saja.
Maka kata Imam An-Nawawi dan para ulama itu sepakat hukumnya makruh mendongakkan pandangan ke langit. Kemudian para ulama juga mengambil kesimpulan mendongakkan ini adalah suatu perbuatan yang sombong. Terus bagaimana dengan orang yang sholat, dia itu khusyuknya ketika memejamkan mata? Pernah, tadi ketika dia di depannya itu melihat gambar, mungkin gambarnya aneh-aneh ya, dia nerano, dia memejamkan mata gini. Bagaimana itu? Pernah enggak sholat memejamkan mata jenengan? Sering ya? Berarti kadang-kadang pikirannya melayang kemana-mana, dia konsentrasinya bisanya merem. Konsentrasi merem. Merem itu tadi ngilangke sing ra konsentrasi, difokuskan kepada Allah Subhanahu taala. Kata Ibnu Qayyim, seorang ulama ya, kita ambil aja pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, memejamkan mata dalam sholat karena menjaga kekhusyuan itu lebih baik bila tidak memejamkan mata. Artinya belolok ngeten niki dia ra khusyuk. Ya dia kalau khusyuknya itu memang harus memejamkan seperti ini, itu lebih utama kata beliau. Walaupun sebagian ulama itu memakruhkan, makruh punya. Tapi Ibnu Qayyim membolehkan. Karena dengan mata terbelalak sulit untuk khusyuk dan harus dia memang memejamkan mata, boleh, tidak dilarang. Jadi memejamkan gini, mungkin sesekali, jangan memejamkan terus gini, turu ya, turu ya. Sesekali, itu untuk memfokuskan kekhusyuan kita, menghadirkan kekhusyuan kita dalam sholat boleh. Karena pas mulai itu memang ada suara, kemudian ada banyak yang dia lihat dan sebagainya, membuyarkan kekhusyuan kita. Maka dengan memejamkan mata untuk memfokuskan kekhusyuan boleh, tidak dilarang. Kemudian hadis yang ke-261 masih kaitannya, walahu Aisyah, dan baginya untuk Aisyah, qalat sami'tu Rasulullah sallam la sholata bi hadrati ta'am. Jangan sholat, tidak ada sholat. Kalau kemarin kan saya artikan memang ada dua pendapat. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, la sholata di sini kan la tidak sholat artinya tidak ada sholat, maksudnya gitu toh kalau artiannya. Ya, kalau jumhur ulama bukan tidak ada sholat, tetapi tidak sempurna sholatnya, itu jumhur ulama. Walaupun sebagian dari madhab Dzohiri yang memaknai secara tekstual, ya dia tidak ada sholat, maksudnya sholatnya rasa. Kalau sholatnya rasa, ya baleni. Itu cuma madhab Dzohiri. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, artinya la sholata di sini tidak sempurna. Sholatnya sah tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Sholat apabila makanan sudah dihidangkan. Kalau makanan sudah dihidangkan, ya dia mau makan dulu, itu dia kalau sempurna, artinya bisa khusyuk dalam sholatnya, ya makan dulu, lebih baik. Kalau sholatnya dia itu enek panganan wis teko tapi sholatnya itu bisa khusyuk, ya silahkan mau sholat dulu, nggak masalah. Kalau sholatnya itu memikirkan makanan, berarti sholatnya kurang
sempurna karena kekhusyuannya itu berkurang. Sing takbir jadi pikir makanane. Tuh, kalau mazhab Dzahiri rasa sholatnya. Nah, kalau jumhur ulama boleh, maka kita ambil yang jumhur ulama, mayoritas ulama. Wala huwa yadhiful ahbatsani, dan menahan kencing maupun menahan buang air besar, buang air kecil, buang air besar. Maka sholat menahan dua ini ya kurang sempurna, karena dia namanya menahan, dia berpikirnya di situ, tidak berpikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurang sempurna. Kalau madzhab Dzahiri rasa sholatnya kon batal kon buang air kecil dulu, habis itu ya kalau nak telat ya karek nambah gitu. Nah, maka hilangkan. Kalau kita makan, makanan sudah siap, kemudian sholat dikumandangkan, wah aku rasa khusyuk, makan saja, habiskan makanan dulu, biar dia bisa khusyuk kita. Kalau dalam sholat, jangan menahan air kencing maupun air besar, langsung aja. Nah, ngomong kebet-kebet sampai molek-molek nenggon, apa jenis? Teng sholat iki mungkin ngopo to ki? Wah diketak malah uyuh nggon. Nah, bocoran ya. Nah, jangan, malah keluar saja, selesaikan, habis itu sholat lagi. Nah, itu biar sempurna kekhusyuan kita. Ya. Hadis terakhir dari bab tentang kekhusyuan ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasawwubu minasyaiton. Menguap itu dari syaitan. Fa idza tasawwab, apabila seseorang di antara kalian itu menguap, ahadukum fal yakzim mastata'a. Fal yakzim ma istata'a. Maka hendaknya dia itu menahannya, tahanlah semampunya. Rawahul Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa zada, dan ditambahkan fis shalah, dalam sholat. Nah, maka kalau orang yang menguap di dalam sholat, sedangkan menguap itu adalah dari syaitan, maka kalau kita sholat menguap ditahan sekuat tenaga kita, jangan sampai keluar suara hah. Nah, kalau suara hah berarti setannya tertawa. Nah, ditahan. Waktu dipol-pol ke malah ditahan. Yang namanya tasawwuf apa menguap itu di dalam kitab Al-Misbah itu gerakan mulut yang terjadi karena malas, mengantuk, di luar keinginan. Nah, itu jenenge menguap. Jadi menguap, itu tadi mangap mulutnya. Itu memang gerakan mulut karena malas dia. Yang kedua karena ngantuk. Kemudian memang di luar keinginan, maka ditutup dengan sekuat tenaga. Bisa dengan tangan, bisa dengan kain, atau dibekep. Ampun hidungnya dibekep. Hidungnya jenengan semampet mungkin. Nah, dibekep no. Ditahan sekuat tenaga. Itu memang karena mengantuk atau karena sesuatu yang ngantuk. Setan ini pinternya ngoten, nek pas wayahe dalam hal kebaikan ngantuk, nek wayahe apa sing ora kebaikan iki ora ngantuk, pangwalih niku. Anggere nek krungu nyanyian dandut sing neko-neko niku ngantuk kok malahan gendra krungu. Nah, nek pas ngaji aja ngantuk. Nah, biasa setan iki ngoten niku. Wes wayahe wong ngaji ngantuk. Ngajine rampung, jagongane 2 jam iku kuat. Nah, piye iki ya? Tapi memang setan itu ngoten niku. Maka terkadang ngantuk itu ya termasuk Allah Ta'ala itu juga menyelamatkan seseorang.
kalau dia berbuat keburukan ngantuk. Nah, itu Allah menyelamatkannya. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau itu nek diajak kebaikan mesti keburukan ngantuk, turu. Nah, ketika wong-wong wedo nyembah berhala, Nabi turu. Ngantuk. Nah, maka kita jangan ya ketika ada keburukan, perbuatan dosa ajak ke dalam kemaksiatan, turu wae. Nek ngaji aja turu, tangi. Penake turu niku nggih pas Jumatan, benak turu. Pas nopo mulai ngaji, benak turu. Lah delok wedhus 3 jam betah. Itu kita harus baik, kita masuk dari khusyuan itu ya dari awal. Jenengan sudah paham. Kita masuk ke bab masjid. Mungkin dari bab tentang khusyuk tadi ada yang ditanyakan, mungkin kurang jelas sebelum kita masuk ke bab baru, itu bab masjid, babul masjidu, bab tentang masjid. Ada? Baik, itu saja yang saya sampaikan. Aku lupa lihat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.